gitu. Sempat ada penyesalan. Kenapa gue harus merantau gitu. Gue sempat menyesal. Kalau andaikan Hai guys, selamat datang di channel gue, Andi Sutrisno. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen. Bantu share jika video ini menghibur ataupun bermanfaat untuk kalian. Nah, di video kali ini gue akan membahas sebuah pengalaman gue selama kerja di Malaysia 9 tahun. 9 tahun bukan waktu yang singkat dan cepat kalau menurut gue. Itu 9 tahun waktu yang begitu lama dan waktu yang bener-bener ada kayak kisah-kisah sedihnya, dukanya, senangnya, semua ada di udah campur aduk gitulah pokoknya. Dalam jangka 9 tahun ini semuanya campur aduk. Nah, di video kali ini gue bakal membahas pengalaman gue sendiri. Pengalaman yang apa yang gue rasain. Mungkin pengalaman pengalaman jadi TKI ataupun pengalaman perantau mungkin semua dirasakan lah. Cuman beberapa mungkin orang akan menanggapinya itu mungkin berbeda mungkin. Tapi kebanyakan kalau perantau itu mestilah hampir merasakan semua. Nah, yang gue rasain itu selama gue merantau, jadi banyak banget cerita-cerita yang bikin gue kayak sedih, senang gitu, banyak banget gitu. Nah, di sini gue bakalan bahas kenapa gue merantau dan kenapa gue memilih kerja di Malaysia. Jawabannya itu simpel. Yang pertama itu karena faktor ekonomi. Gue merantau karena faktor ekonomi. Dan gue merantau itu bukanlah sebuah pilihan. Dulunya gue nggak tahu merantau. Dulunya hanya mendengarkan orang, katanya orang merantau itu enak. Pulangnya bisa beli motor, bikin rumah, beli mobil lah, beli apa segala macam. Jadi setidaknya gue kayak termotivasi gitu. Gue pengen juga dong gitu. Gue pengen juga merantau kayak orang-orang gitu, supaya gue bisa, yang pertama itu pengen bahagiain keluarga gitu. Gue pengen banget bahagiain keluarga gue pengen ngasih sesuatu untuk keluarga gue. Begitu berat gitu cobaan gitu. Kenapa gue harus merantau gitu. Sempat ada penyesalan. Kenapa gue harus merantau gitu. Gue sempat menyesal. Kalau andaikan gue tahu di Malaysia itu seperti ini, gue memilih kerja yang lain gitu. Gue nggak mau gitu. Karena menurut gue itu begitu parah gitu. Dan begitu rumit kalau menurut gue gitu. Gue seumuran kayak gitu kerjanya gini gue. Sedangkan di kampung gue nggak pernah kerja apa-apa gitu. Itu yang membuat gue kayak hampir patah semangat gitu. Tapi gue terus belajar, terus bisa bahwa inilah hidup gitu. Gue nggak boleh lemah gitu, gue harus kuat gitu. Inilah hidup yang gue jalanin gitu, dan inilah hidup yang gue pilih gitu. Gue harus bertanggung jawab gitu, gue harus bisa gitu, karena ini adalah pilihan sendiri gitu, tanpa paksaan orang tua, tanpa paksaan siapapun. Gue memilih jalan ini gue sendiri gitu, jadi gue harus bisa gitu. Jadi orang perantau itu kalau menurut gue berat dan harus tekad, siapkan secara fisik, mental gitu. Hidup merantau itu keras. Hidup di negeri orang itu sangat-sangat kejam. Waktu adalah uang. Jadi kalau hidup di negeri orang itu, waktu itu benar-benar dimanfaatkan. Waktu adalah uang gitu. Jadi kita harus gunakan waktu itu secara benar-benar semaksimal mungkin gitu. Kita nggak boleh main-main gitu. Tapi gue nggak putus asa gitu, gue tetap usaha gitu. Dan gue tahu gitu, seperti inilah orang susahnya mencari uang gitu. Sedih bro kalau menceritakan semuanya, sedih.
Tapi inilah hidup gitu. Kita harus menjadi orang yang kuat gitu. Walaupun bagaimanapun kita ada laki-laki, kita mempunyai tanggung jawab, bro. Jadi kalau menurut gue, kita harus kuat, kita harus semangat dan jangan menyerah gitu. Hidup merantau mungkin katanya orang itu senang, tapi nggak tahu orang itu. Orang cuman denger, lihat apa yang kita suguhkan gitu. Dalam arti orang lihat gue balik merantau, ataupun mungkin orang-orang di sana balik merantau dari Hong Kong ke, dari Malaysia, dari Arab ke, dari mana, balik-baliknya beli mobil, beli motor, beli tanah, ataupun bikin rumah. Orang nampak itunya aja, bro. Oh, ini senang bisa bikin ini. Tapi orang nggak tahu caranya ngedapetin rumah, mobil, ataupun motor, ataupun tanah, ataupun uang. Itu nggak tahu caranya orang itu seperti apa. Jadi taunya orang itu enak gitu. Orang balik merantau beli ini beli itu, tapi caranya yang ngedapetin ini itu orang nggak pernah tahu, bro. Hanya orang yang merantau yang tahu caranya ngedapetin ini tuh. Butuh proses, bro. Tapi saran gue, tetap semangat, tetap fokus, dan jangan menyerah. Itu saran gue gitu. Untuk teman-teman ya sama-sama merantau gitu. Buat teman-teman yang belum merantau itu harus pikirkan secara fisik, mental. Itulah yang harus kalian siapkan gitu. Hidup merantau itu nggak senang, susah. Hidup merantau itu nggak gampang. Sebisa mungkin pikirlah dulu gitu sebelum ngambil keputusan, pikir gitu. Kita tuh sebenarnya di sini bukan enak gitu. Kita tuh di sini dikejar waktu gitu. Nggak ada yang namanya di sini tuh enak, bisa santai-santai, bisa have fun, bisa kemana gitu, jalan seenaknya. Di sini enggak gitu. Mungkin seumuran 20 ke bawah ataupun 25 ke bawah, seumuran temen-temen gue, bisa menghabisin masa bujangnya itu dengan secara happy, dengan secara santai gitu, menjalaninya sama temen-temennya kemana, kayak keluyuran gimana. Tapi kalau gue enggak, bro. Gue habiskan masa bujang gue kerja. Kenapa gak gue harus habiskan masa bujang gue kerja? Karena gue bukan dalam keadaan orang yang mampu gitu. Jadi gue benar-benar harus mensiapkan diri sendiri itu dengan gue sendiri gitu, dengan gue kerja keras gitu. Itu pun melatih gue, mengasah gue bahwa sana kita bakalan ngalamin seperti ini loh ke depannya, karena kita bakalan mempunyai keluarga ataupun mempunyai apa segala macam, mempunyai tanggungan hidup. Jadi kalau menurut gue ini adalah cerminan gitu. Ini adalah cerminan kita untuk ke depan kita nanti gitu. Jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat, jangan menyerah, fokus, itu aja sih. Apalagi saat ini kayak saat ini corona. Di sini Malaysia udah 2 kali lockdown. Malaysia lockdown lagi bulan ini, dari awal bulan sampai akhir bulan. Jadi banyak teman-teman kita yang cuti, banyak teman-teman kita yang nggak kerja. Ya tapi kita harus semangat, tetap bersyukur bahwa ini adalah ujian hidup, bahwa ini adalah cobaan untuk kita semua. Kita harus bisa sabar dan lebih ikhlas menghadapi cobaan yang Allah berikan kepada kita gitu. Itu mengasah iman kita lagi. Dan semoga tetap semangat buat para perantau dimanapun kalian berada. Semangat dan jangan menyerah. Ya tetap semangat lah pokoknya buat anak rantau, tetap semangat, tetap optimis, fokus, kejarlah apa yang kalian kejar. Waktu adalah uang. Videonya cukup sampai di sini. Ini pengalaman saya, hanya cuman ingin menceritakan ataupun berbagi kepada teman-teman semua yang ada di sini. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, bantu share, subscribe juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.